Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Septiani dari kelas 2183A, Prodi Sistem Informasi UIN Raden Fatah Palembang. Di sini izinkan saya untuk mengerjakan proyek UAS saya dengan dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan dosen pengampu Pak Fernando M.Com. Di sini adalah langkah-langkah proyek UAS saya, yaitu membuat aplikasi sederhana. Contoh aplikasinya penjualan, perpustakaan, dan lain-lain yang bisa terkoneksi, menyimpan dan menghapus di database yang memiliki 2 form wajib, 3-5 form inti. Di proyek ini saya akan membuat aplikasi penjualanan toko roti. Baik, langsung saja ke penjelasannya. Pertama, kita buka examnya untuk menghidupkan Apache dan MySQL-nya untuk bisa terhubung ke localhost database yang akan kita buat. Setelah itu kita membuka aplikasi NetBeans. Di sini sudah terbuka aplikasi NetBeans dan kita memulai project baru. Klik New Project, Java Application, Finish. Kita kasih nama Cynthia _UAS _name_UAS. Kita klik finish. Setelah terbuat projectnya atau foldernya, kita membuat file baru. Di sini kita klik kanan new JFrame From untuk membuat form login. Setelah terbuat filenya, kita akan mulai mendesain dari menu form login. Untuk membuat database-nya, kita buka ke localhost yang telah terhidup examnya. Kita klik localhost. Di sini kita klik new. Buat nama database-nya. Saya membuat nama database saya Cynthia _UAS. Setelah kita buat database dengan nama Cynthia UAS, kita akan membuat tabel. Di sini saya akan membuat tabel dengan nama DB Login untuk mengkoneksikan dari form login ke tabel DB Login ini. Di sini ada username, tipenya varchar, lengthnya 20, password saya pakai varchar dengan length 10. Setelah itu kita klik save. Setelah tersimpan, kita akan menambahkan, kita klik insert. Nah, di sini adalah isi dari username yang akan kita buat. Yang pertama, kita isi username-nya. Saya akan mengisi dengan nama saya Cynthia. Passwordnya 9090. Kita klik go. Di sini telah terbuat username dan passwordnya. Setelah itu saya membuat tabel baru, yaitu data pelanggan yang akan terhubung dengan form data pelanggan saya yang akan saya buat. Sini ada data pelanggan. Untuk kolomnya ada 4. Saya isi ID dengan tipe varchar dengan panjangnya 10, nama dengan tipe varchar,
dengan panjangnya 30, ada alamat, tipe varchar, length 20, terakhir ada total, yaitu memasukkan total harga dari yang kita beli. Saya tipenya integer, lengthnya 10. Kita klik save. Setelah terbuat tabel data pelanggan roti, kita akan memasukkan data-data dari pelanggan roti. Kita klik insert. Kita bikin ada 3 baris atau 3 data yang akan kita buat. Yang pertama, kita masukkan ID 123, nama, popo, alamat, Prancis, dengan total dia membeli dengan total 7.000. Baris kedua atau data kedua, saya mengisi ID-nya 345 dengan nama Rere, alamat Korea, totalnya 12.000. Yang baris ketiga atau data ketiga ada ID-nya 678 dengan nama Adi, alamat Tokyo dengan total harga bayarnya 7.000. Kita klik go. Setelah tabel data pelanggan roti terbuat, kita memasukkan datanya, sudah terbuat juga. Kita kembali ke NetBeans untuk membuat beberapa form, yaitu form login, form utama, form koneksi DB, form pembayaran, form pemesanan, dan form data pelanggan. Sini ada data pelanggan roti. Ini adalah tampilan login dari form login. Yang pertama itu ada teks toko roti. Saya memakai label. Untuk username saya pakai label, dan password juga pakai label. Untuk di sebelah username itu saya pakai text field, sama seperti password juga pakai text field, dan loginnya itu saya pakai tombol button. Untuk codingannya, pertama kita koneksikan dulu, import Java SQL.result set.
Yang kedua ada import Java SQL statement. Yang ketiga ada import javax.swing.jOptionPane. Nah, di public login kita memasukkan koneksi _db.openConnection. Koneksi DB adalah dari form yang kita telah buat untuk mengoneksikan ke database-nya. Ini adalah isi dari koneksi DB. Ada import Java SQL Driver Manager, import JavaX Swing JOptionPane. Di sini ada public static.com mysql.jdbc connection, public static void open connection. Kita bikin try catch. Di dalam codingan try ada class for name.mysql.jdbc.driver, string URL-nya ini untuk ke nama localhost-nya. Di sini saya nama database saya Cynthia UAS. Kita kembali ke form login. Nah, di sini kita action button login, klik kanan event action perform. Setelah kita action, situ muncul button yang sudah kita action. Kita isi codingan try catch. Di dalam codingan try kita ada statement sama dengan statement. Kita koneksikan dari koneksi db.getConnection, create statement, result set result. Itu import dari Java SQL statement atau result set. Kita select from db login atau tabel dari database yang telah kita buat, namanya db login, yang menyimpan username dan passwordnya. Di sini ada txt password .getText equals result.getString.password. New utama itu adalah form dari nama form utama. .show, dia akan setelah kita memasukkan username dan password, dia akan langsung ke form utama jika benar, tapi jika salah dia akan memunculkan user tidak ditemukan. Di dalam codingan catch itu ada JOptionPane. Jika kita gagal, dia akan mengeluarkan pesan yang bikin codingan kita error. Setelah ke form login, kita ke form utama yang berisi. Di sini saya memakai desain dari menu item. Di sini ada file, kita klik kanan, kita add from palette, kita klik menu item. Setelah klik menu item, kita buat nama menu itemnya, cek harga pemesanan dan form pembayaran. Di data ada data pelanggan. Kita action semua. Nah, di sini setelah kita action, kita memasukkan form. Ketika kita klik, dia akan langsung menuju ke form tersebut. Di sini saya mengisi codingannya new form pembayaran yang akan langsung ke form pembayaran. Untuk baris kedua, saya mengisi new pemesanan yang akan langsung ke form pemesanan.
Dan yang terakhir ada new data pelanggan yang akan langsung ke data pelanggan. Setelah di form utama, kita ke form pemesanan atau cek harga pemesanan. Nah, di sini saya ini adalah desain dari cek harga pemesanan saya. Yang pertama saya memakai combo box untuk memilih menu mana yang akan saya pilih, yaitu combo box. Ada roti coklat, roti strawberry, roti abon, roti pai susu, dan croissant. Di sini ada 5 menu yang saya masukkan. Nah, di sini sebelahnya saya memakai text field yang sudah saya rubah semua namanya di change variable name. Di sini total saya memakai label, nama pemesan saya pakai text field, ID pelanggan juga, alamat saya memakai text area, dan input total saya memakai text field. Dari pesan saya memakai tombol button, bayar juga tombol button, kembali hapus sama juga memakai tombol button yang sudah saya action semua. Klik kanan, event, action perform. Nah, di sini saya sudah mengganti semua nama-nama dari desain saya yang akan memudahkan saya untuk coding. Di sini kita langsung ke codingannya. Pertama itu saya mengimport Java Swing J Option Pane yang memunculkan pesan jika gagal run, import Java SQL, dan lain-lain. Nah, di public pemesanan saya memasukkan koneksi db.openConnection untuk sambung ke database-nya. Di sini saya membuat fungsi public void process atau proses dari combo box yang akan kita pilih nanti, yang akan kita buat. Nah, di sini ada integer total 0 if cb, saya bikin namanya cb coklat dot isselect. Nah, di sini ada text fieldnya saya sudah ubah menjadi txt coklat .getText. Dia akan mengambil inputan dari txt coklat atau text field yang telah kita buat tadi. Ada integer jumlah coklat, integer parse integer harga roti coklat. Jumlah coklat itu dikali 11.000, jadi totalnya itu total ditambah harga roti coklat yang telah kita pesan. Dia akan memunculkan harga roti coklatnya. Misal kita beli harga roti coklatnya 2, dia akan 2 dikali 11.000 gitu. Selanjutnya kita langsung key release dari label total.setText. Untuk coding-codingan yang lain seperti roti strawberry, croissant, dan lain-lain itu sama. Dan setelah itu kita membuat fungsi dari simpan atau pesan. Saya membuat namanya simpan, fungsi simpan. Itu dari kalau kita klik pesan, dia akan langsung ke fungsi simpan. Nah, di sini ada data pelanggan roti. Kita menghubungkan dari tabel data pelanggan roti, select from data pelanggan roti. Value-nya ada 4, tanda tanya itu 4 sesuai dengan st.setString itu. Kita koneksikan koneksi DB dari database-nya. setString kita get text dari txt ID, txt nama pemesan,
txt alamat, txt total.getText. Kita execute, kita memasukkan st.execute. Coption pin, dia muncul makanan telah dipesan, jadi jangan lupa bayar. Kita langsung catch-nya, kalau dia tidak itu, dia akan memunculkan pesan ketika error. Nah, di button bayar kita klik kanan juga, event action. Setelah kita action, akan memunculkan form pembayaran set visible yang akan langsung ke form pembayaran ketika kita klik. Nah, untuk yang seperti txt key release, kita membuat klik kanan event key release dari semua teks. Kita memasukkan fungsi proses yang telah kita buat. Nah, di sini ada button kembali yang telah kita action dengan codingan integer javaxswing.coptionPin yang akan memunculkan teks yakin mau keluar dan konfirmasi. Untuk button hapus, di sini ada CB coklat, CB abon, CB strawberry, CB pai susu, CB croissant yang akan kita hapus ketika kita klik hapus, seperti yang ini. Tapi abon, pai susu. Yang akan kita hapus yang lainnya itu ada teks coklat, teks abon dan lain-lainnya, sampai txt total, yaitu adalah text field yang saya klik ini. Ketika kita klik hapus, dia akan menghapus isi-isi dari yang telah kita input nanti. Nah, setelah ke form pembayaran, kita lihat coding form pembayaran. Di sini saya memakai label dari saya, ubah namanya form pembayaran, harga saya pakai text field, jumlah uang text field, button bayar, button tambah. Di sini semuanya saya action perform. Klik kanan event action perform. Untuk codingannya, di sini ada button bayar, coptionPin yang berhasil disimpan ketika klik bayar. Kita action button tambah. Di button tambah ini, kalau kita mau menambah pesanan kita, dia akan langsung ke data pelanggan. Jadi kita bikin codingan new data underscore pelanggan .show. Nah, di sini adalah data pelanggan yang memasukkan CRUD. Ada button tambah, edit, hapus, cari, keluar. Nah, di sini saya memakai text field untuk ID pemesanan, nama, alamat, total. Untuk yang di bawahnya saya memakai tombol button yang saya ubah namanya tambah, edit, hapus, cari, keluar. Semuanya kita action perform. Nah, di bawahnya saya memakai JTable atau tabel. Nah, di sini saya mengimport MySQL prepare statement, connectionnya Java SQL connection, SQL exception, SQL statement,
swing table untuk memunculkan table modelnya, G option pane untuk di sini memasukkan di public data pelanggan, kita memasukkan set detail from data pelanggan, kita koneksi DB, kita memasukkan database atau koneksi database itu koneksi DB tadi. Ada refresh data atau fungsi yang akan kita buat, yang telah saya buat, namanya refresh data. Di bawah itu adalah fungsi refresh data yang saya masukkan ke public data pelanggan. Ada button edit. Button edit adalah button edit yang telah kita event action perform. Nah, pertama ada fungsi simpan yang kita insert into data pelanggan roti dengan value-nya ada 4. Kita try catch, prepare statement, ada koneksi DB yang langsung terkoneksi ke database, ada set string txt ID, txt nama, txt alamat, txt total. Itu semuanya diambil dari inputan text field yang telah kita masukkan nanti. Terus kita execute st.execute, value nya ada 4 sesuai dengan set string yang telah kita buat ada berapa. G option pane, kalau dia berhasil, data berhasil disimpan. Kalau tidak berhasil, dia akan memunculkan pesan kenapa codingan kita error gitu. Dan yang kedua ada fungsi edit. Kita string SQL update data pelanggan roti, kita set ada ID, nama, alamat, total, dan where ID, plus kita txtid.getText. Try prepare statement st.com SQL jdbc prepare statement. Kita koneksikan koneksi DB atau koneksi database. Kita set string ada txtid, nama, alamat, dan totalnya. Kita st execute. Dari text field yang akan kita inputkan. Setelah itu ada fungsi hapus data yang akan menghapus langsung ke database-nya. Ada string SQL select from data pelanggan roti, nama tabelnya. Kita koneksikan ke koneksi DB. Catch-nya get message. Nah, di sini ada private void tampil datanya. Fungsi tampil data ada kita memasukkan .sql jdbc statement st dan java sql result set. Try catch ada kita koneksi DB. Untuk URL-nya select from data pelanggan roti. Kita execute dari SQL-nya. String SQL itu rs.st.get result set integer baris 0 rs before first while rs next baris rs get row jika if baris tulisannya 0 rs before first rs next. Nah, di sini kita set text dari txtid memunculkan id, txt nama memunculkan nama, txt alamat txt total memunculkan total. G option pane ketika berhasil itu kita cari data ditemukan. Jika tidak berhasil dia akan memunculkan pesan errornya. Nah, yang ini kita membuat fungsi dari refresh data. Ada statement st kita klik java sql result set ada string url sql select from data pelanggan roti order bar id st execute dari sql atau sql yang telah kita buat itu
string header. String header ini dia akan memunculkan nama-nama dari header tabelnya. Ada ID, nama, alamat, total, integer baris, rs before first, while baris, rs.getRow. Nah, di sini objek, nama DTDTBL, new object, barisnya ada 1 2 3 4, rs before first, integer kurbaris 0, while rs next, DTTBL kurbaris dia memulai dari 0 1 2 3, rs.getString dari ID sesuai dengan header yang telah kita buat, ID, nama, alamat, dan totalnya. Nah, ini JTable namanya, JTable 1 set model. Dia akan munculkan ID, nama, alamat itu di tabel model, tabel yang tadi. Ada fungsi clear data, txt set text, nama, alamat, total, txt fokus, request fokus, button edit, dan txt request fokus. Setelah itu ada void keluar. Ketika kita mau keluar, dia akan muncul kita mau keluar dan konfirmasi. Nah, untuk action yang telah kita, untuk tombol yang telah kita action, kita memasukkan fungsi dari yang pertama ada button tambah yang akan kita masukkan dari fungsi simpan yang telah kita buat, request fokus, refresh data, dan clear data. Untuk button edit, button hapus, kita memasukkan codingan ini. Silakan masukkan ID-nya terlebih dahulu. Ketika sudah, kita yakin mau hapus dan konfirmasi. Ketika berhasil, dia akan memunculkan data berhasil dihapus. Untuk button edit, kita memasukkan fungsi edit, refresh data. Untuk button simpan, kita memasukkan fungsi simpan. Button cari, kita masukkan string str input, option pane. Silakan masukkan nama pelanggan, text ID dari text ID-nya, tampil data, dan fungsi dari tampil data. Untuk button keluar, kita masukkan fungsi keluar. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari coding-codingan saya, dan ini adalah tampilan akhir aplikasi penjualanan.
Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari Project UAS mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Saya Cynthia Septiani, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.